Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aris, Master Keperawatan, dosen tetap Politeknik Kaltara pada Prodi D3 Keperawatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses perkuliahan pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan keluarga. Ini merupakan pertemuan keempat dengan pokok bahasan konsep asuhan keperawatan keluarga. Capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah setelah mahasiswa mengikuti proses perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui proses asuhan keperawatan keluarga. Indikator yang diharapkan, mahasiswa mampu mengetahui karakteristik keluarga di Indonesia, mampu memahami tentang proses pengkajian, menentukan masalah, menyusun perencanaan, melakukan implementasi, dan melakukan evaluasi. Metode perkuliahan kali ini dengan metode ceramah dan diskusi. Kemudian pada akhir pertemuan akan dijelaskan tentang tugas yang harus dilakukan mahasiswa dan akan dipresentasikan pada minggu depan atau pertemuan berikutnya. Demikian sebagai pengantar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sore warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Sore Bapak. Gimana Halo, kabarnya Bapak. hari ini? Alhamdulillah Bapak sehat. Baik, Pak. Oke, sehat. Hari ini sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya. Hari ini adalah pertemuan keempat. Kita tetap dengan mata kuliah yang sama, yaitu keperawatan keluarga. Oke, Bapak share screen ya. Materi kita hari ini adalah konsep asuhan keperawatan keluarga. Di materi sebelumnya, mahasiswa sudah diberikan sama Bu Argi tentang tipe-tipe keluarga, kemudian pendekatan teori dalam asuhan keperawatan keluarga. Hari ini kita memasuk konsep asuhan keperawatan keluarga. Jadi tujuan yang ingin dicapai atau tujuan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dari pertemuan keempat ini, diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini mampu mengetahui seperti apa sih sebenarnya latar belakang keluarga yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di sekitar kita di Tarakan atau misalnya di wilayah Kalimantan Utara. Kemudian mahasiswa juga harus mampu melakukan pengkajian, kemudian menentukan masalah keperawatan, kemudian membuat perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Oke, sebelumnya Bapak mau dengar dulu kan kalian sebelumnya sudah pernah melakukan praktik klinik keperawatan, tapi selama ini di rumah sakit. Seperti apa sih dalam menjalankan asuhan keperawatan? Apakah langkah-langkahnya kemudian sampai dengan selesai? Mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman seperti apa membuat ASKEP, langkah-langkahnya dalam membuat. Iya, ya, baik Pak. Jadi kalau misalnya untuk ASKEP sendiri, itu terdiri dari 5 bagian, mulai dari pengkajian, diagnosa, kemudian ada intervensi, ada implementasi, dan juga ada evaluasi. Nah, kalau di pengkajian ini, kita nih mengumpulkan data dari kliennya, Pak. Kita bisa tanya Oke. dia, kita bisa isinya seperti itu, Pak. Kemudian kalau Oke. diagnosa itu nanti dari pengkajian, kemudian sampai seterusnya, seperti itu, Pak. Langkah ketiga berarti tadi apa setelah diagnosa? Intervensi, Pak. Intervensi terus. Intervensi, implementasi, dan juga yang terakhir evaluasi. Oke. Kira-kira kalau di rumah sakit jelas ya pasien yang kalian temukan itu adalah pasien yang sedang sakit, terbaring, dan memang sedang dalam perawatan. Nah, pertanyaannya kemudian gimana dengan asuhan keperawatan yang dijalankan di rumah? Oke, apakah langkah-langkahnya sama atau seperti apa? Nah, inilah yang akan banyak kita bahas untuk pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga di rumah. Kemudian, tapi sebelumnya, karena kalian akan melakukan kunjungan rumah, bertemu pasien di rumah, jadi mahasiswa akan melihat atau punya pengetahuan awal bahwa ternyata keluarga yang ditemui ini adalah keluarga dengan berbagai macam karakteristik yang menjadi ciri khas keluarga Indonesia. Misalnya kalau di Tarakan kan, coba suku apa saja yang ada di Tarakan? Toraja, Pak.
Oke, Ya, Toraja. Ada apa lagi? Dayak, Pak. yes. Dayak, Gedung, Pak. Bugis, itu sangat beragam. Dan ini ternyata juga akan mempengaruhi perilaku pasien atau keluarga dalam melihat masalah kesehatan. Seperti yang disampaikan Tasya tadi dan juga di awal tadi, proses keperawatan pada keluarga itu sama saja juga dengan proses keperawatan pada umumnya. Namun ada yang ciri khas dari keluarga tadi, karena yang kita temui adalah sebagian besar itu bukan keluarga yang mengalami sakit. Paling tidak dia ada gejala atau faktor risiko dari penyakit, misalnya ada hipertensi atau penyakit diabetes mellitus. Oke, dalam pengkajian ini seperti pada umumnya dilakukan dengan metode wawancara. Kemudian karena ini adalah keluarga, kita observasi keadaan dan fasilitas rumah. Kemudian juga anggota keluarga kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Kemudian kalau wawancara, apa sih yang kita wawancara biasanya itu tentang kesehatan keluarganya, kemudian pekerjaan keluarga, pendidikan, termasuk mungkin riwayat kesehatan keluarga sebelumnya. Seperti itu ya. Kemudian diobservasi, apa sih yang diobservasi? Yang diobservasi itu misalnya pada saat kalian masuk, apakah rumah ini ventilasinya baik, udaranya dengan tidak terhalangi untuk masuk, misalnya jendela selalu yang bisa kita tambahkan. Jadi pemeriksaan penunjang, misalnya untuk mengetahui kadar gula sewaktu kita gunakan melakukan GDS. Nah, khususnya untuk tekanan darah ini, yang di tekanan darah ini yang sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari tekanan darahnya itu tinggi. Sementara dia merasakan sehat-sehat saja karena tidak ada keluhan. Nah, ini penting untuk kita lakukan intervensi. Nah, ini format pengkajian keperawatan keluarga yang digunakan di rumah sakit puskesmas, dan ini nanti di bagian akhir Bapak akan jelaskan mengenai ini, bagaimana format pengkajiannya. Jadi yang pertama kalian lakukan kontrak waktu dulu dengan keluarga, kemudian menyatakan bersedia tidak untuk dilakukan asuhan keperawatan, pastikan bahwa tidak ada paksaan ya kepada keluarga, kemudian kalian minta izin. Bolehkah melihat kartu keluarga hanya untuk kepentingan menulis data-data saja? Kemudian apakah hubungan yang antara anggota keluarga dan keluarga? Karena tidak semuanya ada anak, mungkin ada yang ponaan. Kemudian umurnya berapa, jenis kelaminnya. Nah, ini kita lakukan TTV nih. Ternyata juga termasuk status gizi, ada timbang berat badan, ada tinggi badan, kemudian kita menentukan BMI. Tadi yang sebutkan Rifki ya, ada tanda-tanda vitalnya. Perlu kita ketahui juga apakah imunisasinya itu lengkap atau tidak. Apakah di keluarga itu ada yang menggunakan tongkat, ada yang menggunakan alat bantu. Kemudian bagaimana secara umum, apakah karena kita lihat ya, ada pasiennya batuk, ada yang biasa saja, kondisi umumnya baik. Nah, ini kita lihat kondisi semua anggota keluarga saat itu, adakah yang sakit, yang batuk, adakah yang perawatan atau seperti apa. Kemudian kita lihat juga bagaimana riwayat alerginya keluarga, kemudian masalah kesehatan individu yang lainnya. Selanjutnya untuk pengkajian lanjutan di sini ada sanitasinya. Mahasiswa bisa lihat yang tadi yang Bapak jelaskan di awal, ada ventilasi, pencahayaan, sumber air bersih. Selama ini kan kalau di Tarakan itu rata-rata menggunakan PDAM, tapi juga ada yang sumur, tapi sedikit sekali. Kemudian untuk air minumnya menggunakan air galon, kayak gitu ya. PHBS ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga. Mahasiswa mengkaji bagaimana apakah keluarga itu diberikan ASI, bagaimana apakah kalau ada balita apakah rajin dibawa ke ke posyandu, bagaimana makan minumnya itu apakah menggunakan air yang bersih, mencuci tangan dengan menggunakan air sabun. Kalau misalnya kita mau lebih tahu lagi, apakah keluarga itu mengetahui tentang 6 langkah mencuci tangan. Kemudian bagaimana pembuangan sampahnya yang seperti Bapak sampaikan tadi, di daerah pesisir di Tarakan itu kan ada daerah yang langsung bersentuhan dengan laut. Apakah mereka langsung membuat sampahnya di laut atau seperti apa? Kemudian secara kasat mata kalian lihat ini rumah ini bersih atau tidak. Dan tadi banyak hal ya berdasarkan formatnya. Kemudian kita masuk langkah kedua itu adalah diagnosis atau masalah keperawatan.
Nah, perlu diketahui bahwa dari hasil pengkajian yang mahasiswa lakukan tadi, disimpulkan itu ada riwayat kesehatan keluarga saat ini yang lalu, data penunjang pemeriksaan fisik dan fungsi pemeliharaan kesehatan keluarga yang terakhir. Nah, di sini ada 3 diagnosa, ada aktual, risiko, dan sejahtera. Ada nih, Agnes, Pak. silakan. Nah, di sini ada aktual, resiko, sama sejahtera. Nah, aktual ini berkaitan dengan keluhan fisik, perilaku, sama kondisi keluarga yang dimana diagnosanya itu ada diare, hipovolemia, sama hipertermia. Oke, Terus risiko. risiko itu yang dimana bakal terjadi atau peristiwa yang bakal terjadi yaitu risiko penurunan curah jantung, sama risiko gangguan perlekatan, sama risiko Efektif, manajemen kesehatan tidak efektif. Ada yang satunya menggunakan kata keluarga, ada satunya menggunakan tidak ada keluarga. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif dan ketidakpatuhan. Kemudian berkaitan dengan kondisi keluarga, ada gangguan proses keluarga, ketegangan peran pemberi asuhan dan penampilan peran aktif. Kemudian risiko itu artinya belum terjadi, tapi kalau diabaikan akan terjadi. Misalnya risiko penurunan curah jantung, faktor risikonya itu apa? Kemudian gangguan perlekatan, kemudian risiko proses pengasuhan tidak efektif. Nah, sejahtera ini sebenarnya belum terjadi sama sekali dan lebih cenderung untuk orangnya dalam kondisi sehat dan tidak ada faktor risiko. Tapi dia juga harus menunjukkan keinginan dia untuk eh, melakukan usaha kesehatan, misalnya peningkatan menjadi ke orang tua, kesiapan peningkatan menjadi kesehatan, dan kesiapan peningkatan proses keluarga. Nah, ini tadi perbedaan antara 3 diagnosa tersebut ya. Nah, ternyata ada yang khas dari keperawatan keluarga ini. Yang khasnya itu dia tidak menggunakan berhubungan dengan. Kalau selama ini kita misalnya diare berhubungan dengan proses infeksi untuk di keperawatan keluarga itu tidak menggunakan berhubungan dengan karena dia berkaitan dengan diagnosa tunggal. Ini karena kenapa ini adalah rekomendasi atau himbauan dari asosiasi perawat kesehatan komunitas yang mencakup juga keperawatan keluarga. Kemudian yang selanjutnya ada perencanaan keperawatan keluarga. Perencanaan keperawatan keluarga itu mencakup apa saja? Nah, kalau selama ini didiagnos di perencanaan keperawatan yang lainnya itu cukup menggunakan aja kan tujuan dan kriteria hasil. Nah, di keperawatan keluarga ini ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kemudian tujuan umum itu berdasarkan dari diagnosa yang dicapai, kemudian tujuan khusus itu adalah tugas utama keluarga atau TUK. Jadi ingat ya, TUK itu adalah tugas utama keluarga. Ditekankan juga bahwa sekali berkunjung itu cukup 1 TUK, jangan lebih dari 2 TUK. Ya. Kemudian untuk tujuan dan kriteria hasilnya adalah berdasarkan SLKI. Lebih detailnya kita akan bahas di pokok tersendiri mengenai diagnosa keperawatan dan perencanaan ya. Nah, apa saja komponen yang harus diingat mahasiswa ketika membuat rencana intervensi? Tadi ada 3 ya, apa saja? Ada 5 tadi itu, apa saja? Masih ingat yang 5 tadi? Tugas utama keluarga, 1. Yang pertama itu mengenal masalah kesehatan keluarga. Yang Oke, kedua itu mengambil keputusan. Terus yang betul, ketiga itu merawat anggota keluarga yang sakit. betul. Terus yang keempat itu memodifikasi lingkungan. Oke, Terus yang benar. kelima itu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Oke, itu ingat, itu yang kita akan gunakan ketika eh, menyusun diagnosa keperawatan dan bagus sekali ya. Nah, apa yang harus komponen yang ada di dalamnya? Misalnya mengenal masalah kesehatan itu, mahasiswa harus mampu menjelaskan kepada keluarga itu definisi penyakit. Misalnya kalau dia hipertensi berarti hipertensi. Kemudian dia menjelaskan tentang penyebab penyakit. Kalau misalnya hipertensi disebabkan oleh apa saja dan menjelaskan tanda dan gejala itu masuk dalam cakupan mengenal masalah kesehatan. Dan ini harus berdasarkan buku atau teori. Mengambil keputusan keluarga itu harus dijelaskan jika ada keluarga yang sakit tidak diobati itu dampaknya apa atau komplikasi yang bisa muncul misalnya kalau hipertensi bisa terjadi stroke misalnya juga terjadi serangan jantung kemudian bersama keluarga kenapa apakah keluarga akan berobat atau gimana kemudian merawat anggota keluarga yang sakit itu komponennya itu kita jelaskan secara umum dulu seperti apa saya perawatan hipertensi apa yang harus dilakukan ingat bedakan antara merawat dan mencegah. Nanti kita akan lebih spesifik juga dia akan dibahas pada pertemuan lain atau misalnya pada saat kita diskusi.
Kemudian itu menjelaskan tentang perawatan di rumah, memberi intervensi mandiri komplementer, misalnya nyeri. Kira-kira kalau implementasi intervensi komplementer untuk nyeri apa saja yang bisa diberikan? Kompres hangat, Oke, apalagi kalau misalnya supaya fokus, RN, oke, apa itu RND? relaksasi napas dalam, Oke, atau misalnya hal-hal lain yang berkaitan tapi masuk dalam intervensi komplementer, kemudian menggunakan obat herbal. Nanti juga ada pertemuan berikutnya nanti sama Bu Argi, itu akan menjelaskan poin 7 dan poin 8 ini ya. Intervensi misalnya seperti juga misalnya yoga atau misalnya pemberian aromaterapi dan lainnya. Modifikasi itu mencegah supaya tidak terjadi penyakit di keluarga, misalnya hipertensi. Apa sih modifikasi keluarga? Jangan menyiapkan makanan yang asin-asin, itu salah satu modifikasi. Harus rajin berolahraga, itu salah satu modifikasi supaya mencegah terjadinya penyakit. Kemudian memanfaatkan fasilitas kesehatan itu bagaimana keluarga berkobat atau berkunjung ke fasilitas kesehatan. Kalau di Tarakan kan misalnya ada puskesmas, ada dokter praktek. Kalau misalnya di daerah-daerah, misalnya ada pusat pos kesehatan desa, kemudian ada juga posyandu. Posyandu sebenarnya bisa juga digunakan karena sekarang ini ada namanya siklus hidup. Biasanya sudah ada dokter yang ada di posyandu dan mungkin bisa melayani pasien. Tapi untuk berobat selanjutnya akan dirujuk ke puskesmas. Oke, nah ingat tadi yang kemampuan keluarga pemeliharaan kesehatan sebenarnya dari 3 pertanyaan tadi, 5 dari 13 pertanyaan ini sudah mengarahkan ke yang mana. Misalnya yang biru ini ada mengenal masalah, yang hijau mengambil keputusan, yang ungu itu merawat keluarga, kemudian yang biru muda itu memodifikasi, kemudian yang terakhir memasarkan fasilitas. Jadi ini sebenarnya ada ketika ini ada jika data di atas itu tidak sudah ada satu poin tidak, maka itu keluarga dianggap tidak mampu. Misalnya ini di poin 15, di poin 4, apakah keluarga mengetahui dan tanda dan gejala kesehatan yang dialami oleh keluarganya? Kalau mengatakan tidak, berarti kesimpulannya kita apa? Keluarga tidak mampu mengenal masalah kesehatan. Dan ini biasa sering munculnya di uji kompetensi. Selanjutnya misalnya ini ya, Bapak melihat keluarga ternyata tidak mampu melakukan perawatan kepada anggota keluarga sekait. Masalah yang muncul pada tugas pemeliharaan kesehatan tersebut apa? Di poin 10. Berarti keluarga tidak mampu apa? Di poin 10 coba dilihat. Di poin 10 keluarga 10 berarti dia warnanya warna ungu. Yang ungu ini apa? Ada yang bisa lihat di situ? Merawat keluarga. Merawat keluarga, Pak. merawat keluarga. Berarti kalau tidak bisa melakukan poin 10, itu berarti keluarga tidak mampu melakukan perawatan anggota keluarga. Ya, seandainya di poin 7, keluarga merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Berarti dia bermasalah pada poin apa? Lihat hijau, Mengambil keputusan. berarti bahasanya keluarga tidak mampu, ketidakmampuan keluarga dalam Mengambil keputusan. Nah, Keputusan. oke, kita lanjut lagi. Nah, ketika melakukan implementasi selain berpedoman pada rencana intervensi yang sudah mahasiswa buat, juga itu harus berdasarkan langkah-langkah seperti ini, memberikan salam, menanyakan kabar, menanyakan kontrak, menyampaikan durasi lamanya kegiatan intervensi. Ini harus dibedakan. Apakah ini yang berkaitan dengan durasi waktu kontrak di awal atau misalnya waktu selama intervensi berlangsung, gitu ya. Kemudian melihat kita sekarang ada di tuk berapa, tuk 1 atau tuk berapa yang 5 tadi. Kemudian menjelaskan komponennya. Misalnya kalau untuk mengenal masalah tadi ada menjelaskan tentang pengertian, penyebab, tanda, dan gejala. Kemudian jangan lupa persilakan kepada keluarga untuk bertanya. Kemudian kita jelaskan misalnya tadi tentang hipertensi secara teori, tanda dan gejalanya seperti ini. Apakah itu dirasakan oleh keluarga? Ya, kemudian memberikan apresiasi, kemudian juga mempersilahkan keluarga kalau ada yang bertanya. Kemudian jangan lupa kira-kira pertemuan berikutnya dilaksanakan kapan ya. Oke, dan yang terakhir kata Pak.
Nah, evaluasi setelah sekian kalian lakukan, tahap terakhir kita evaluasi. Jadi bagaimana kunjungan itu berdasarkan tugas utama keluarga menggunakan SWOT ini jangan lupa subjektif, objektif, asesmen dan planning. Kemudian jangan merekayasa hasil ya, di warning. Kalau misalnya memang keluarga tidak berhasil itu jangan sampai kalian mengatakan berhasil karena biasanya di keperawatan keluarga itu ada supervisi yang dosen akan melihat keberhasilan mahasiswa dalam mendampingi atau memberikan asuhan keperawatan keluarga. Oke, seperti itu. Kah, itu dulu sebelum nanti Bapak masuk ke penjelasan, kira-kira ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya dari penjelasan Bapak sebelum Bapak menjelaskan tentang tugasnya nanti selama satu dan dipresentasikan minggu depan? Ada yang ingin bertanya? Atau cukup jelas? Apakah Jelas, cukup? Pak. Oke, kalau memang cukup jelas, Bapak mau tahu ini benar tidak cukup jelas. Kita masuk ke sesuai dengan tujuan umum tujuan ini tadi, capaian pembelajaran CPMK-nya, mahasiswa harus mampu menyebutkan tentang karakteristik. Kira-kira apa sih karakteristik keluarga Indonesia? Ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Susan. Apa karakteristiknya? Jadi karakteristik keluarga di Indonesia itu, keluarga Indonesia memiliki keunikan. Karena di Indonesia itu memiliki beraneka ragam suku yang mempengaruhi perilaku dan cara pandang dalam suatu keluarga. Oke. Kemudian ada norma dan nilai budaya yang membentuk struktur dan karakteristik dalam suatu keluarga. Dan tidak terkecuali perilaku tersebut juga berkaitan dengan kesehatan dalam suatu keluarga. Oke, berarti apakah semua keluarga itu sama antara keluarga satu dan keluarga yang lain? Tidak berbeda-beda, Pak. Oke, tadi betul bagus sekali ya jawaban dari Susan bahwa keluarga itu memiliki karakteristik sendiri ya. Oke, proses keperawatan itu ada 5 tahap. Kita masuk tahap pertama. Siapa yang bisa membantu menjawab pengkajian ya? Siapa yang bisa? Apa sih yang harus dikaji? Saya, Pak, Oke, silakan Tasya. dalam mengkaji keperawatan keluarga itu kita bisa dengan bertanya ke keluarganya, misal ke wawancara ke anggota keluarganya, atau ke istrinya, atau ke orang anggota keluarganya, Pak. Oke. Kemudian dia juga bisa dengan lihat kondisi rumahnya nih, bagaimana berapa ventilasinya, kemudian apakah dia kotor rumahnya, kemudian juga dia pokoknya keadaan rumahnya apakah dia bangunannya dia permanen ataupun semi permanen gitu Pak. Oke. Dan itu kita merujuk Kemudian pada menggunakan apa? Kita itu menggunakan kita ya Pak, kalau untuk ininya mengkaji pedoman kita menggunakan apa? kita pakai ini Pak, asuhan keperawatan keluarganya Pak. Oke, kita menggunakan format bagus sekali. Kita lanjut setelah proses pengkajian ada diagnosa. Kemudian Ada yang mau iya, ditambahkan, Tasya? oh iya Pak, sama satu lagi tadi ada pemeriksaan fisik. Dia itu Oke. bisa dari tekanan darahnya, suhunya dan lain-lain seperti itu Pak. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Untuk diagnosa, kayaknya tadi sudah sempat disebutkan sama Agnes ya. Jadi perlu diketahui tadi diagnosa keperawatan keluarga itu ada yang aktual dan risiko dan ada yang ciri khas keluarga. Ya, lanjut kita masuk di perencanaan. Membuat perencanaan itu harus berdasarkan apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan, Jumida. Perencanaan keperawatan keluarga itu terdiri dari tujuan kriteria, tujuan dan kriteria hasil dan intervensi, Pak. Oke. Terus tujuan itu ada dua. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan Oke. umum itu dicapai setelah melakukan 5 sampai 8 kali kunjungan melalui 5 sampai 8 kunjungan, Pak. Oke. Terus tujuan khusus itu intervensi keperawatan keluarga yang berdasarkan tugas utama keluarga, Pak. Oke, bagus. Tadi sudah sebutkan ya tugas utama keluarga. Terakhir di belum ya implementasi. Apa tahapan implementasi yang harus dilakukan mahasiswa? Saya Pak. Oke, silakan, Juli. Jadi di dalam implementasi itu ada langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap berdasarkan tugas utama keluarga. Yang pertama, memberi salam. Yang kedua, menanyakan kabar. Yang ketiga, Oke. mengingatkan kontrak dan tujuan kunjungan. Yang keempat, menyampaikan durasi lamanya pelaksanaan intervensi. Yang kelima, menanyakan sepengetahuan keluarga mengenai tahapan komponen intervensi itu yang sedang dijalankan saat ini. Yang keenam, memberikan apresiasi. Yang ketujuh, menjelaskan komponen tugas utama keluarga. Yang kedelapan, mempersilahkan keluarga bertanya. Yang kesembilan, menjawab pertanyaan. Yang kesepuluh, bersama keluarga mengaitkan apa yang dirasakan keluarga dengan penjelasan perawat. Yang kesebelas, mempersilahkan keluarga mengulangi penjelasan perawat. Yang kedua belas, memberikan apresiasi. Yang ke-13, membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya, serta yang terakhir menutup dan memberi salam. Oke, bagus sekali ya, komplit. Dan terakhir, evaluasi. Kira-kira apa yang harus diperhatikan saat melakukan evaluasi? Oke, Pak. Silakan, Rizky. Yang dilakukan yang pertama, setiap kali kunjungan berdasarkan TUK atau tugas utama keluarga, terus dokumentasi menggunakan format SOAP, terus jika keluarga belum berhasil maka diulang di pertemuan berikutnya. Warning, jangan memaksa kondisi keluarga jika benar-benar belum tercapai. Keluarga memiliki tingkat pengetahuan dan penerimaan yang berbeda-beda. Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami materi kita hari ini. Oh iya, yang terakhir Bapak mau jelaskan tentang tugas. Tugasnya nanti, tugasnya nanti dikerjakan nanti sipinnya ya, membagikan kelompok 3 sampai 4 kalau bisa di spin. Jadi bukan ditentukan, bukan mahasiswa yang menentukan berdasarkan biasa kan ada online kayak gitu ya, menentukan diagnosa anggota. Kemudian selanjutnya mahasiswa ini sudah harus kontrak dengan salah satu keluarga, kira-kira mau tidak dalam 1 bulan ini sekali dikunjungi setiap minggu, sekali seminggu. Kemudian usahakan ada keluhan penyakit. Kemudian untuk pertama minggu depan tadi yang Bapak jelaskan di format pengkajian itu harus dilakukan pengkajian. Kita bertahap ya, jangan lupa setiap kali berkunjung itu ada dokumentasi dengan keluarga. Kemudian jangan lupa dipresentasikan ya. Kemudian apa yang harus dikaji tadi ditampilkan di dalam PPT nanti minggu depan. Jadi mulai habis materi ini silakan sipennya membuat kelompok-kelompok kecil menjadi 3 sampai 4, kemudian mencari keluarga dan melakukan pengkajian. Itu untuk tugas minggu depan, dan minggu depan semua kelompok harus presentasi. Kira-kira sudah jelas tugasnya? Jelas, Jelas, Bapak. Pak. Oke, kalau sudah Jelas, Pak. jelas, kebetulan juga waktunya sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti materi kuliah. Jangan lupa mengisi absensi dan bukti hadir dengan screenshot ya. Jangan lupa screenshot sekarang, kemudian nanti bukti bahwa kalian hadir di pertemuan virtual ini dilampirkan dalam absensi yang Bapak akan kirimkan via chat room. Seperti itu ya. Ada yang belum Pak. screenshot, silakan screenshot dari sekarang yang memperlihatkan wajah kalian. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup pertemuan kita Sudah, Pak. kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Oke, semangat belajarnya ya.